ahlan wa sahlan semuanya. Selamat bergabung kembali ya di YouTube channel Tania Inora. Jadi, berdasarkan ada pertanyaan nih, gimana sih tips ngatur waktu ala Tania? Jadi di sini Tania akan sharing tips ngatur waktu yang bagus banget untuk kehidupan sehari-hari. Simak terus ya sampai habis. Oke, jadi setiap manusia itu punya waktu yang sama 24 jam. Gak ada yang waktunya itu 50 jam sehari, gak ada ya. Semuanya 24 jam. Jadi gimana sih kok bisa seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya itu banyak banget itu bisa ngatur waktu? Kok bisa nanti seorang dosen sama ibu rumah tangga juga sama ngurus suami juga kok bisa? Kok mahasiswa yang tugasnya kuliah banyak kok bisa ngatur waktu? Terus kita yang nggak ngapa-ngapain kok kemana ya waktu kita habis gitu. Jadi gimana sih tipsnya ngatur waktu? Pertama, kawan-kawan itu harus buat to-do list. To-do listnya itu memuat di situ yang pertama hal yang penting dan mendesak. Jadi gimana sih hal yang penting mendesak itu? Contohnya ya, biar lebih mudah kita kasih contohnya. Contohnya itu tugas kuliah yang udah ada deadline-nya. Misalnya deadline-nya itu besok. Nah itu kan penting, kalau kita nggak kumpul nanti nggak ada nilai atau nanti dimarahin dosen. Nah itu jadi penting mendesak itu harus langsung segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda lagi. Terus juga yang kedua itu ada penting tapi tidak mendesak. Apa sih contohnya penting tapi tidak mendesak? Contohnya itu olahraga. Jadi olahraga penting kan supaya tubuh kita itu jadi sehat, supaya nggak kena bermacam-macam penyakit. Nah itu olahraga tapi nggak mendesak. Mau dilaksanakan pagi boleh, mau dilakukan malam boleh. Jadi kapan kita ada waktu gitu. Jadi nggak mendesak nih, nggak harus sekarang juga, enggak. Oke, itu contoh. Terus yang ketiga, kuadran waktunya itu ada tidak penting tapi mendesak. Apa ya kira-kira tidak penting tapi dia mendesak? Itu contohnya menerima tamu ataupun ngangkat telepon. Nah itu kan mendesak. Gimana nih kalau kita nggak angkat segera? Kadang nanti orang yang nelpon itu penting. Atau masa nih tamu disuruh duduk di luar nggak disuruh masuk. Nah itu kan mendesak tuh, tapi tidak terlalu penting. Nah gitu. Terus yang terakhir, kuadran keempat itu tidak penting dan juga tidak mendesak. Jadi udah dia nggak penting, nggak mendesak juga. Apa sih contohnya? Contohnya itu main game. Nah ini yang sering banyak dilakukan. Terus juga scroll sosial media, mau TikTok, mau Instagram, mau YouTube, mau semuanya. Nah itu sebenarnya itu tuh nggak penting. Makanya kita harus bagi waktunya itu kuadran yang terakhir itu dikit aja. Jadi jangan menghabiskan seharian 24 jam kita untuk kuadran yang keempat, itu salah banget. Jadi kuadran keempat itu sebagai hiburan. Nah misalnya kita udah lelah nih sama aktivitas penting kita keseharian kita, terus kita mau istirahat, mau ke kuadran keempat, mau tadi hiburan, mau main game itu boleh tapi secukupnya. Jadi seharusnya kita itu banyak menghabiskan waktu di kuadran pertama yang penting mendesak, di kuadran kedua penting tidak mendesak, dan kuadran ketiga tidak penting dan mendesak. Ini dulu nih, baru yang terakhir kalau ada lebih waktu kita luangkan waktu ke kuadran yang keempat, tidak penting tidak mendesak. Oke, Tania juga punya contoh. Jadi Tania sendiri itu setiap hari nih besoknya mau ngapain, hari ini tuh udah tahu. Biasanya Tania nulisnya itu malam hari. Nah malam hari itu mau ngapain ya besoknya. Nah itu Tania udah tulis. Biasanya Tania tulis itu di papan tulis kecil dan itu berurutan tuh. Misalnya hari ini besok itu ada mau ngajar jam 8 sampai jam 10. Itu Tania tulis tuh. Itu di kuadran penting dan mendesak. Terus juga ada ibadah, misalnya besok mau sholat duha, itu juga ditulis tuh. Kemudian ada juga mau buat video YouTube gini, nah buat konten, nah ini juga ditulis. Itu di kuadran tidak penting tapi tidak mendesak. Jadi Tania kapan ada waktu itu Tania buat kontennya. Terus juga nanti ada juga tuh
ada juga bagian kuadran ketiga dan keempat. Dan yang ketiga ini biasanya Tania terima tamu, alhamdulillah banyak tamu setiap harinya. Dan juga kuadran yang terakhir itu biasanya Tania kasih reward untuk diri sendiri karena hari ini udah sibuk nih, full, udah produktif. Jadi Tania kasih waktu untuk scroll sosial media, mau cari hiburan, mau nonton video lucu, itu sebagai reward untuk diri sendiri. Ataupun mau pergi nongkrong sama kawan-kawan, mau holiday, nah itu juga boleh. Jadi kasih waktu untuk diri sendiri itu kasih reward, jadi untuk mengapresiasikan hal-hal yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, jadi komen dong bagi kawan-kawan di bawah mau video apa lagi selanjutnya, ataupun kawan-kawan udah mulai ngatur waktu seperti itu atau belum. Jadi mulai sekarang terapkan ya seperti itu. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.